Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah. Di sebalik lambang-lambang Dajjal yang muncul masa kini sebelum kemunculan Dajjal yang hakiki. Kemunculan Dajjal sebelum Dajjal yang hakiki telah pun disebutkan dan diperingatkan oleh Rasulullah SAW sejak 15 abad lalu, dan ia telah pun muncul silih berganti tanpa kita sadari. Antara hadis peringatan Rasulullah SAW itu ialah yang mana Nabi SAW bersabda, maksudnya tidak akan datang, yakni terjadi hari kiamat, hinggalah dimunculkan Dajjal pendusta sekitar 30 orang kesemuanya yang mengakui sebagai utusan Allah, dan hingga terjadi tanda-tandanya tercabutnya ilmu, yakni kematian para ulama, terjadinya gempa bumi berturut-turut, waktu semakin dekat yaitu semakin singkat, munculnya banyak fitnah, banyak terjadi pembunuhan, dan kemudian banyaknya harta melimpah ruah pada kamu. Riwayat Bukhari. Selanjutnya, mari kita renungi lagi sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Utsman bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang bermaksud, bersama Dajjal akan ada 70.000 orang, dan di antara mereka akan mengenakan mahkota. Kebanyakan dari mereka bersamanya, yakni Dajjal, itu adalah orang Yahudi dan para wanita. Kemudian dia akan pergi ke negeri di sampingnya dan akan terbagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok akan tinggal di Syam dan melihat apa yang dilakukan. Satu kelompok akan pergi kepada orang Badui, dan satu kelompok lagi akan pergi ke negeri yang ada di samping mereka, dan itu adalah bahagian barat Syam. Coba kita renungi pesanan Allah ini, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah mengatakan kepada kita tentang pergerakan Dajjal ke dunia bebas. Ketika itu baginda Nabi SAW mengatakan bahwa setelah Dajjal dilepaskan, maka dia akan hidup di muka bumi selama 40 hari. Satu hari sama dengan setahun, satu hari sama dengan sebulan, satu hari sama 1 minggu, dan baki dari hidupnya sama dengan umur kita, yakni manusia. Mesej penting yang hendak disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya ialah bahwa Dajjal sudah ada di sekitar kita sekarang ini. Kalau begitu, dalam bentuk apa kemunculannya itu? Dapat kita lihat. Sekarang saatnya untuk menemukan jawabannya. Kita akan melihat lambang-lambang dan budaya Dajjal yang menjadi ikutan manusia hari ini. Mari kita coba membongkar konspirasi besar tentang apa yang dilakukan Dajjal melalui para pengikutnya untuk melakukan pembohongan besar yang tanpa kita sadari itu bahkan telah berjalan berabad-abad lamanya. Di balik bayang-bayang besar tentang sebuah sistem dunia baru, mereka menajam dan mencetuskan perang-perang besar, revolusi, dan sistem ekonomi mereka mengontrol apa yang kita baca, dengar, dan kita lihat. Mereka mendoktrin fikiran-fikiran kita dengan fikiran mereka, yakni Dajjal. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, lambang mata satu. Apa yang mereka lakukan? Bukti-bukti apa saja yang telah mereka ciptakan untuk sebuah pengadilan total dunia? Kita kembali ke sebuah simbol mata satu, all seeing eyes, yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, seperti contohnya simbol Ra atau Re yang terdapat dalam artefak peninggalan kebudayaan Mesir kuno. Simbol yang dikenal sebagai supremasi kekuatan jahat mengabdi, dan dapat kita temukan sampai sekarang dengan bentuk yang tidak jauh beza dari awalnya. Lambang-lambang Yahudi bermata satu dirujuk kepada Dajjal. Yang ramai pengikut Dajjal ialah Yahudi. Oleh itu mana-mana organisasi yang berlambang mata satu artinya ada unsur-unsur pengaruh Yahudi dengan Dajjal. Lambang berbentuk pakaian. Inilah rupa orang Yahudi dan fashion pakaian mereka. Mereka berpakaian topi
dan bermisai dan janggut yang tidak bergunting dan tidak berinai. Sebab itulah Rasulullah SAW pernah berpesan dengan sabdanya, potonglah, trimlah misai dan peliharalah janggut, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, yakni mereka mencukur janggut dan misai. Riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis lain, Nabi menganjurkan menginai janggut, misai dan rambut supaya berbeza dengan orang Yahudi dan Nasrani serta Majusi yang membiarkan rambut dan misai serta janggut mereka putih tanpa terurus. Kemudian lambang kebangsaan negara Yahudi, yaitu simbol menorah yang digunakan agama Judais, juga dijadikan sebagai simbol kebangsaan atau emblem bagi negara Israel. Apabila membuat sebarang urusan rasmi di sekeliling simbol menorah tersebut dihias dengan lingkaran 2 ranting daun zaitun sebagai pelengkap identiti Judais. Warna bagi latar belakang yang digunakan pada emblem ini yaitu biru muda, manakala daun zaitun, tulisan dan menorah diletakkan warna putih. Keseluruhan emblem ini direka oleh Gabriel dan Maxim Seymour yang memenangi pertandingan mencipta emblem bagi kerajaan Israel pada tahun 1948. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, ada lagi lambang singa yang digunakan oleh institusi Yahudi, yaitu Agent Dajjal. Klub Lion memang terkenal dengan klub yang diasaskan oleh Yahudi dan mengadakan program-program yang selari dengan budaya mereka untuk menarik manusia, terutamanya umat Islam, kepada cara hidup ideologi Dajjal. Lambang tanduk syaitan. Buku kod Magic susunan Trix Mercer telah merungkaikan 3 variasi isyarat tanduk syaitan. Ini gambar yang menunjukkan tangan. Ketiga-tiga isyarat ini merupakan simbol yang sering ditonjolkan oleh kebanyakan masyarakat dunia sebagai satu isyarat komunikasi tanpa lisan bagi pencipta bahasa-bahasa isyarat untuk orang bisu dan peka seperti Helen Keller. Simbol ini dicipta untuk membawa maksud I love you, sehingga sekarang isyarat tangan seperti ini telah diterima pakai bagi isyarat yang universal untuk semua bangsa, bagi menggambarkan perasaan I love you atau aku cinta kamu. Namun analisis X Mercer di dalam kod Magica terbongkar satu rahasia tersirat yang dirancang oleh orang Yahudi sebagai menunjukkan satu tanda yang jelas bahwa simbol ini sebenarnya digunakan oleh golongan-golongan tertentu sebagai menunjukkan sifat penyembahan dan rasa kecintaan kepada unsur-unsur kesyaitanan. Maka Mers menyimpulkan simbol ini sebagai membawa maksud I love you syaitan. Kemudian lambang Freemason dan takrifnya. Lambang Freemason terdiri dari 3 elemen utama, yaitu jangka lukis, pembaris sudut L dan G. Ketiga-tiga elemen ini disusun seperti bentuk heksagon, sementara huruf G pula diletakkan di tengah-tengah antara jangka lukis dan pembaris sudut L. Di antara ketiga-tiga elemen tersebut, hanya satu elemen yang masih menjadi persoalan para pengkaji, yaitu huruf G. Tidak diketahui apakah maksud yang diwakili oleh huruf G tersebut. Di dalam laman web Pertubuhan Freemason sendiri pun tidak dinyatakan akan maksud sebenar berkaitan huruf G. Namun begitu, para pengkaji membuat kesimpulan sendiri di atas maksud di sebalik huruf G tersebut. Ada sesetengah pendapat mengatakan G bermaksud Great Architect, yaitu arsitek agung, karena elemen jangka lukis dan pembaris tersebut adalah keagungan para arsitek. Manakala pendapat kini mengatakan G membawa maksud geometri, yang mana kedua-dua alat tadi adalah kegunaan di dalam bidang geografi. Namun pendapat yang paling kukuh dan agak rasional ialah pendapat yang mengatakan G mewakili maksud Great Pyramid. Great Pyramid merujuk kepada monumen piramid yang menjadi lambang gerak rahasia Yahudi
terbesar di dunia, yaitu Illuminati. Mata satu di atas puncak piramid itu melambangkan mata, yaitu pengaruh Dajjal yang sedang memantau seluruh dunia. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, mari kita lihat lagi lambang gay dan lesbian. Teks Merz dalam kajiannya mendapati misteri isyarat dengan nama triangle up and triangle down mengandungi makna tersirat triangle seksual. Masyarakat kuno Mesir mempercayai segitiga adalah bentuk perlambangan bagi wanita. Begitu juga dengan kepercayaan Grek, segitiga dianggap pintu suci wanita, yaitu perlambangan alat sulit jantina tersebut. Menurut teks Marx, beliau percaya kelompok homoseksual atau gay sekarang ini telah mengadaptasi simbol kelab mereka daripada perlambangan yang diamalkan oleh Grek atau Mesir. Ia berdasarkan bentuk logo resmi klub G yang menyerupai bentuk segitiga berwarna pink. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, demikianlah sedikit sebanyak sepintas lalu tentang misteri peranan Dajjal yang dianggotai oleh Yahudi untuk merosakkan akidah dan cara hidup umat Islam. Semoga kita berhati-hati, bahkan mencari jalan bagaimana untuk mengatasi dan mengelak daripada terjebak dalam perangkap Dajjal yang dilakukan oleh Yahudi. Rasulullah SAW telah bersabda, dia peringatkan kepada kita bahwa akan muncul rumah-rumah syaitan. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, telah bersabda Rasulullah SAW, akan muncul rumah-rumah untuk syaitan-syaitan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Hurairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.